Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sempat dikabarkan hilang seorang pekerja koperasi ditemukan tewas di tepian sungai di Kabupaten Maros. Keterbatasan alat dan akses yang sulit membuat warga di Kabupaten Maros terpaksa menandu jenazah dengan menggunakan sarung sejauh puluhan kilometer. Saling adu visi misi, debat kedua pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan berlangsung panas. Jelang Pilkada serentak 27 November mendatang, KPUD Bulukumba kembali menggelar simulasi pencoblosan di tempat pemungutan suara. Beragam simulasi dilakukan agar petugas di TPS mampu mengantisipasi sejumlah kejadian saat Pilkada berlangsung. Semakin dekat dengan gelaran Pilkada serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah terus mempersiapkan diri. Salah satunya dengan kembali menggelar simulasi pencoblosan. Dalam kegiatan yang digelar Senin pagi, ada beberapa kejadian yang disimulasikan KPUD Bulukumba. Di antaranya, pemilih yang memaksa untuk masuk ke TPS tanpa membawa identitas dan juga surat panggilan untuk memilih. Simulasi terjadinya keributan di pintu masuk TPS juga dilakukan untuk melatih kesiapan petugas keamanan untuk menjaga jalannya pemungutan suara. Selain itu, ada juga simulasi pendampingan kepada pemilih disabilitas dengan menyiapkan alat template braille bagi pemilih disabilitas tunanetra di dalam bilik suara. Hari ini kami KPU Kabupaten Bulukumba mengundang PPK dan PPS Kabupaten Bulukumba serta partai politik peserta pemilu, LO atau narahubun pasangan calon bupati dan wakil bupati serta seluruh stakeholder pemangku kepentingan yang ada di Bulukumba untuk mengikuti kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Simulasi ini bertujuan untuk memastikan pemahaman dan melakukan pendalaman terhadap ketentuan serta untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kinerja KPPS pada proses penyelenggaraan Pilkada tanggal 27 November mendatang. Simulasi ini diharapkan mampu menjadikan petugas KPPS di lapangan sigap dalam menangani berbagai kejadian tak terduga untuk memperlancar proses pencoblosan pada tanggal 27 November mendatang. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Debat kedua pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan berlangsung panas. Dalam debat ini, kedua paslon saling adu visi misi terkait permasalahan ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola sumber daya alam. Pasangan nomor urut 1, Dhani Adhar, bertekad menertibkan tambang yang ilegal. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Sudirman Fatma, fokus untuk meningkatkan UMKM. Sudirman Sulaiman dan Ibu Fatmawati Rusdi. Berlokasi di sebuah hotel di Jalan AP Veterani, Kota Makassar, debat kandidat kedua calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan berlangsung alot dan panas. Kedua pasang kandidat saling adu visi misi untuk memajukan Sulawesi Selatan jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulsel. Debat kedua Pilgub Sulsel 2024 ini mengambil tema ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola sumber daya alam. Pasangan nomor urut 1, Dhani Azhar, menyoroti kondisi alam Sulsel yang rusak karena tangan manusia, serta tambang ilegal dan semrautnya izin tambang. Keduanya pun berencana menertibkan izin-izin tambang di Sulawesi Selatan untuk menjaga kondisi alam Sulsel dan mencegah bencana alam yang melanda Sulsel beberapa waktu belakangan ini. Bencana di Sidra, bencana di Toraja, itu karena pembukaan di hulu. Kalau kami menang, saya minta kepada pemerintah pusat, karena otorisasi sepenuhnya daripada pemerintah pusat, tentunya kami minta semua dievaluasi, terutama dalam perlindungan hulu. Sementara itu, pasangan nomor urut 2, Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi, berfokus pada pengembangan UMKM, entrepreneur muda, dan membantu para pengusaha meningkatkan usaha. Dan kami telah membuatkan platform yang dikomandoi oleh pemerintah di bidang dinasnya. Itu Baju Bodo sudah terdaftar di sana sekitar 28.000 produk. Dan setiap tahunnya kami menganggarkan untuk sertifikasi standarisasi. Namun di tengah debat berlangsung, saling ejek yel-yel debat calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel sempat terjadi dan nyaris membuat ricuh.
Ketegangan baru reda setelah tim keamanan dan penyelenggara debat turun tangan menenangkan pendukung yang emosi. Kami terima kasih banyak Pak sama pihak pengamanan karena saat ada provokasi seperti itu, pihak pengamanan langsung melakukan antisipasi. Setelah itu kan dimulai tidak ada lagi keriuhan dari masing-masing tim, tapi itu adalah upaya mendukung, mensupport masing-masing paslon di setiap di awal sebelum mereka bicara. Sebelumnya, kericuhan juga terjadi di luar area debat. Saling lempar batu antar pendukung paslon nomor urut 1 dan 2 bahkan menyebabkan sejumlah orang dan polisi yang melakukan pengamanan terluka karena terkena lemparan. Raisa Abu melaporkan dari Makassar. Masa pendukung dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan terlibat bentrok di luar arena debat. Kericuhan diduga dipicu kesalahpahaman saat dua kubu pendukung saling berpapasan di luar arena debat. Bentrokan terjadi saat kedua masa pendukung mengantar pasangan calon masing-masing ke lokasi debat kedua di salah satu hotel di Kota Makassar. Masa pendukung kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan ini saling serang di luar arena debat di Jalan Raya Petarani Rapocini, Kota Makassar, Minggu sore. Bentrokan bermula saat dua masa pendukung berpapasan hingga muncul kesalahpahaman. Masa kedua pasangan calon ini saling serang di tengah jalan raya menggunakan batu dan benda tumpul lainnya. Amarah massa yang makin memanas sempat membuat aparat kepolisian gabungan kewalahan. Bahkan, seorang anggota BRIMOB terkena lemparan batu dan dievakuasi ke rumah sakit. Aksi saling serang akhirnya mereda setelah kedua kelompok massa dilerai petugas yang menerapkan barikade terpisah. Jadi tadi kesalahpahaman antara kedua kelompok pendukung, ya. Kebetulan kan di jalan padat, kesalahpahaman itulah yang akhirnya memanas, kemudian ada sedikit terjadi antara kedua kelompok. Kita tadi sudah pisahkan, antara kedua belah pihak dan kita memberikan pemahaman kepada mereka karena ini kan pesta demokrasi dan sudah debat dan juga selama ini kan sudah aman terkendali. Sehingga alhamdulillah mereka kedua belah pihak sudah saling memahami, mengerti, mereka akhirnya bisa membuatkan diri, bisa melaksanakan untuk mendukung masing-masing dengan aman dan terkendali. Sementara itu, debat publik kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan yang digelar di dalam sebuah hotel di Kota Makassar berlangsung lancar dan tertib. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia Sandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.